Hai, kembali lagi di channel si Dramaholics. Sebelum melanjutkan, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Di episode kedua masih bagian di mana si Wen Shaoqing memeluk Chongrong. Chongrong yang kebingungan dengan kejadian ini, ya merasa terima-terima aja, cuman dia bingung apa yang terjadi terhadap Wen Shaoqing. Wen Shaoqing yang awalnya cuek terhadap dirinya tiba-tiba ngomong secara lembut kepada dirinya dan dia merasa hal ini sangatlah awkward untuk dirinya. Tiba-tiba Wen Shaoqing menanyai kabarnya si Chongrong. Ya, Chongrong dengan polos cuman menjawab kalau dia baik-baik saja. Dia bingung juga apakah semua dokter itu seperti ini saat menyapa seseorang. Nah, di sini si Chongrong yang niatnya minta maaf jadi kayak serba bingung gitu atas kelakuannya si Wen Shaoqing yang menurut dia hal ini sangat tidak terduga olehnya. Tiba-tiba juga si Wen Shaoqing berkata kalau dia menunggu Chongrong. Chongrong kebingungan kenapa dia bisa menunggu Chongrong padahal Chongrong tidak membuat janji apapun terhadap dirinya untuk bertemu di bawah pohon ini. Kayaknya keduanya nggak nyambung deh, karena di sini Wen Shaoqing menyadari bahwa Chongrong adalah wanita yang dia tunggu selama ini atau anak kecil yang dia cari selama ini, sedangkan Chongrong itu masih nggak sadar kalau si Wen Shaoqing adalah teman masa kecilnya. Lebih tepatnya kayak dia tuh lupa akan kisah masa lalunya gitu, sedangkan si dokter Wen Shaoqing masih mengingat semua memori-memori dan dia sangat menantikan kedatangan Chongrong. Di sini terlihat kalau Wen Shaoqing sedang adu boxing dengan adik sepupunya Chongrong dan dia teringat kembali akan kenangan masa kecil mereka kalau si Chongrong adalah pendekar wanita yang dia cari selama ini dan dia merasa senang akhirnya yang dia tunggu-tunggu muncul juga. Dan waktu kecil mereka pernah berjanji untuk menikah, ya cinta monyet masa anak-anak gitu deh. Nah, di sini juga ternyata rumah yang disewa Chongrong adalah rumahnya Wen Shaoqing. Jadi Wen Shaoqing merasa senang ternyata orang yang menyewa rumahnya adalah wanita yang memang dia sukai dari masa kecil ya. Di sini dia bercakap-cakap dengan sepupunya dan memberikan beberapa syarat tentang hal yang harus tinggal di rumahnya. Contohnya misalnya gak boleh bawa pacar atau gak boleh hidup bersama dengan siapapun ya. Di sini karena si Wen Shaoqing suka sama Chongrong jadi ya posesif gitu. Sambil mewawancarai adik sepupunya Chongrong, dia sedikit demi sedikit mencari tahu tentang Chongrong, apakah Chongrong udah punya pacar atau sebagainya. Nah, di sini ada kejadian di mana Chongrong itu menelpon adik sepupunya karena rumah yang dia sewa itu mengalami listrik yang konslet. Nah, si Wen Shaoqing ini mendengar percakapan keduanya. Dengan inisiatif, dia mendatangi rumah si Chongrong. Pas mereka sampai di rumah Chongrong dengan keadaan gelap, Chongrong membuka pintunya lalu memeluk seseorang setelah membuka pintu tersebut dan dia merasa kalau dia sangat sial sekali hari ini. Ya, si Chongrong ini mah buka pintu gak lihat-lihat dulu, main peluk-peluk aja dan dia memberikan komentar yang cukup aneh. Dia merasa bahwa tubuh yang dia peluk ini terasa lebih otot punggungnya cukup seksi. Parah. Dan di sini tiba-tiba muncul kepalanya adik sepupunya dari belakang dari tubuh yang dia peluk itu dan Chongrong merasa kaget. Ternyata yang dia peluk itu bukanlah adik sepupunya. Chongrong auto melepaskan pelukan tersebut dan melihat ternyata yang dia peluk bukanlah adik sepupunya melainkan Wen Shaoqing yang berada di depannya. Haha, parah. Jadi di sini dia benar-benar kaget banget ternyata dia memeluk seorang dokter tampan. Nah, di sini karena si Wen Shaoqing udah mengetahui bahwa Chongrong adalah wanita yang dia cari selama ini, akhirnya si Wen Shaoqing bersikap berbanding terbalik dari sebelumnya dan mulai mau mendekati Chongrong. Dan karena keduanya terikat sebagai seorang pemilik tanah dan seorang penyewa, di sini Wen Shaoqing mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah kamu adalah seorang wanita yang langsung memeluk seperti itu? Nah, di sini Chongrong
terlihat sangat kesal sekali terhadap Wen Xiaoqing. Nah, Wen Xiaoqing juga langsung memberikan nomor WhatsApp-nya, maksudnya kayak yang dia suruh si Chongrong untuk add WhatsApp-nya. Padahal bye bye.